di dalam nama Yesus, itulah ungkapan hati kami. Kami percaya kepada Engkau Yesus di tengah kondisi apapun yang kami hadapi. Kami percaya kami punya Tuhan, kami punya Yesus yang senantiasa bersama-sama dengan kami, menyertai dan membawa kami dari kemenangan kepada kemenangan. Ajar kami pagi ini Tuhan. Kami tahu Tuhan terus ajar kami dan arahkan kami. Kami butuh tuntunan-Mu. Oleh sebab itu berbicara buat kami. Dan Tuhan arahkan hal-hal yang Tuhan mau singkapkan buat kami, supaya kami paham. Untuk kami menjalani kehidupan ini, kami tahu kami punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus, setiap kita Bapak Ibu Saudara siap dengar firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Gimana kabarnya? Luar biasa ya, puji Tuhan. Oke, kita langsung masuk kepada pesan Tuhan buat kita di minggu ini. Ini judulnya seperti pertanyaan yang kadang-kadang ada jenis pertanyaan yang retorik ya, yang nggak butuh dijawab. Di mana Tuhan ketika kita berada di lembah? Ini lagi nanya siapa gitu ya. Sebetulnya Bapak Ibu Saudara, kalau dari judul pesan Tuhan ini, di mana Tuhan ketika kita berada di lembah, sebenarnya kan mudah jawabnya ya. Buat kita yang nggak ada di lembah misalnya, buat orang-orang yang nggak ada di lembah, mungkin gampang menjawabnya bahwa ada Tuhan yang bersama-sama dengan aku dimanapun aku berada. Tetapi gini Bapak Ibu Saudara, ini menjadi sesuatu yang sulit untuk dijawab ketika seseorang berada di dalam posisi lembah di dalam kehidupannya. Seringkali yang keluar dari pertanyaan adalah, di mana Tuhan pada waktu aku di dalam kondisi seperti di lembah ini? Bapak Ibu Saudara, nanti kita akan bahas apa yang jadi maksud pesan Tuhan ini buat kita semua. Kalau kita baca Alkitab Bapak Ibu Saudara, tanpa disadari kita akan menemukan banyak kata lembah ya. Dan jumlahnya nggak tanggung-tanggung, sampai ada 4.000 kata lembah. Wah, berarti banyak sekali ya. Tapi tanpa disadari kita kadang-kadang lewat seperti itu ya, kita baca dengan cepat. Kenapa jumlahnya banyak itu ya nggak tahu ya. Mungkin karena kondisi di Israel yang memang banyak lembah, dan kadang-kadang di dalam penterjemahan di dalam bahasa Indonesia terbatas, nggak selalu diterjemahkan lembah. Kadang-kadang diterjemahkan sebagai tanah datar atau dataran, tetapi sebetulnya itu lagi mengacu pada lembah. Itulah sebabnya kalau dilihat dari soal jumlah makna lembah itu banyak sekali. Tapi saya nggak bahas tentang jumlah itu Bapak Ibu Saudara. Kita mau konsentrasi sama pesan Tuhan. Jadi pertama-tama lembah itu apa sih? Mungkin bagi Bapak Ibu Saudara yang sering dengar lembah tapi nggak tahu seperti apa, lembah itu adalah celah di antara dua buah bukit, celah di antara dua buah gunung. Nah, celah di antara dua bukit itu bisa lebarnya barangkali 4-5 meter. Itu pun termasuk lembah. Tetapi ada juga lembah yang ternyata luas sekali, yang diapit oleh dua buah gunung atau bukit, yang seringkali diterjemahkan sebagai tanah datar, padahal itu masuk kategori lembah. Nah, makanya itulah sebabnya salah satu kenapa kata lembah itu jadi banyak ya. Oke, tanpa berlama-lama kita baca 1 Raja-Raja 20 ayat 28. Sebetulnya kalau kita mau baca sendiri itu bisa baca dari ayat 23 sampai 30 itu, atau dari ayat 1 sampai 30 itu kita bisa memahami dengan lengkap satu perikop itu. Tetapi nanti saya jelaskan ringkasannya Bapak Ibu Saudara. Ayat 28 bilang begini. Maka tampillah abdi Allah dan berkata kepada Raja Israel, beginilah firman Tuhan, oleh karena orang Aram itu telah berkata, Tuhan ialah Allah gunung dan bukan Allah dataran, maka aku akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Nah, latar belakang daripada kisah ini Bapak Ibu Saudara, saya akan ceritakan begini. Suatu kali Raja Aram yang namanya Ben-Hadad ini punya niat untuk nyerang Israel. Ya biasalah, untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Dia mempersiapkan pasukannya. Dia mengajak 32 raja yang ada di wilayah sana untuk ikut bergabung dengan dia untuk sama-sama nyerang Israel. Oleh sebab itu dia lagi mendekati raja-raja yang 32 itu untuk mempersiapkan pasukan juga. Kita serbu rame-rame ini Israel, gitu ya. Nah, kemudian datanglah pesan Tuhan kepada abdi Allah. Abdi Allah ini tentu abdinya bangsa Israel.
abdi Tuhan buat bangsa Israel. Maka lewat abdi Allah ini dia sampaikan kepada Raja Israel yang pada waktu itu adalah Ahab. Dia bilang gini, ini Israel mau diserang, daripada diserang, ambil langkah terlebih dahulu untuk serang dulu itu Aram, yaitu Ben-Hadad dan kerajaannya. Serang dulu. Serangnya pakai apa? Yuk kumpulkan orang-orang yang cakap di antaramu dan yuk serang, inilah saatnya. Nah, atas dasar tuntunan Tuhan lewat seorang abdi Allah, maka Ahab mengumpulkan pasukannya, orang-orang pilihannya yang nggak terlalu banyak-banyak amat, lalu menggempur Aram. Nah, Raja Aram kan kaget, yang lagi santai-santai diserbu dan kalah Aram. Nah, Ben-Hadad pun sempat lari tunggang langgang kan. Nah, ya udah, Aram mengalami kekalahan besar. Lalu setelah peristiwa itu, Raja Ben-Hadad ini, Raja Aram ini mengevaluasi. Dia panggil orang-orang pegawai-pegawainya, orang-orang di istananya. Dia rundingan, kenapa kita kalah? Iya nih tuanku, kenapa kita bisa kalah? Kalau dari jumlah dia lebih sedikit, kalau dari senjata nggak lebih canggih juga. Pokoknya kerajaan Israel itu nggak lebih hebat dalam segala-galanya dibandingkan sama kita katanya. Kalau gitu kita kalah di mananya? Nah, akhirnya mereka mengevaluasi bahwa kekuatan dari Israel adalah dalam hal supranatural yang dimiliki oleh Allah mereka. Jadi gini, mereka menang karena mereka punya Tuhan. Lalu gimana cara kita bisa balas? Gini Tuhan, gini tuanku, kata pegawai-pegawainya Raja Aram. Adalah kesalahan kita. Karena apa? Mereka serang kita pada waktu kita di posisi ada di puncak gunung. Terang mereka menang. Kenapa? Tuhan mereka adalah Tuhan gunung. Allah mereka adalah Allah gunung. Jelas kita kalah. Nah, kenapa bangsa Aram ini kok bisa ngambil kesimpulan bahwa Allah Israel adalah Allah gunung? Karena mereka sering dengarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan orang Israel kan. Semua turun dari atas. Waktu ya mungkin mereka sempat dengar tentang Musa terima 2 log batu. Itu hasil karena Musa kan naik ke gunung, bicara 40 hari 40 malam, pulang bawa 2 log batu dari atas, dari gunung. Nah, Tuhannya kan ada di sana. Terus berbagai peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang dialami oleh orang Israel kan, ketika Nabi Elia melawan nabi-nabi Baal kan, api turun dari mana? Turun dari langit. Nah, itu kan Allah mereka kan spesialis atas. Kalau gini nih tuanku, kata si anak-anak buah Raja Aram, kita serang mereka di lembah. Karena Tuhan mereka kan Tuhan gunung, bukan Tuhan lembah. Nah, kali ini kalau kita membalas, kita serang mereka di lembah. Kita bawa, kita pancing mereka ke lembah, kita sikat mereka pasti kalah. Kata Raja Ben-Hadad, benar juga nasihatnya. Nah, mereka mengumpulkan kekuatan tahun berikutnya. Ini latar belakangnya panjang banget. Tahun berikutnya, mereka menyerang Israel dengan membawa mereka memancing ke wilayah lembah. Nah, Alkitab mencatat bahwa Bapak Ibu, waktu mereka serang di lembah, mereka juga nggak mampu melawan Israel. Nah, disinilah Tuhan mau nyatakan bahwa Tuhan Allah Israel, Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus, bukan cuma Tuhan buat wilayah tertentu, bukan hanyalah Tuhan gunung seperti yang disangkakan oleh pihak Aram, bukan yang disangkakan pihak musuh, tapi Tuhan kita adalah Tuhan lembah juga. Nanti kita akan belajar apa itu lembah, apa itu gunung, Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika peperangan Bapak Ibu Saudara terjadi di dalam kehidupan orang percaya, ketika tantangan terjadi dalam kehidupan orang percaya, nggak sedikit ternyata orang-orang percaya memiliki berbagai respon. Ada respon negatif. Respon negatif ini mewakili tipe penasehat Raja Aram tadi. Penasehat Raja Aram tadi bilang, terang mereka menang karena Tuhan mereka adalah Tuhan gunung.
Allah mereka adalah Allah gunung. Sebenarnya banyak orang percaya memiliki pandangan seperti itu, bahwa Tuhan itu hanya pilih-pilih. Buktinya aku yang di lembah ini gak ditolong. Yang ditolong tuh yang mereka tuh, lihat aja mereka lagi enak-enak. Itu kan bukti bahwa gak beda jauh dengan penasihat Raja Aram, bahwa Tuhan hanya spesialis di wilayah-wilayah tertentu dan pada orang-orang tertentu. Dan Tuhan mau nyatakan lewat pesannya, siapa bilang bahwa Tuhan hanya mampu kepada wilayah tertentu dan orang tertentu. Tuhan mampu atas setiap umatnya dan di berbagai kondisi. Katakan amin. Sampai kondisi terburuk sekalipun Tuhan mampu, dan Tuhan ada bersama-sama setiap orang percaya ada di dalam wilayah tersebut. Nah, yang Tuhan inginkan. Sementara respon positif adalah gini, respon tipe abdi Allah. Maksudnya gini, orang yang mau mendengar tuntunan Tuhan yang luar biasa sekalipun sedang berada di dalam kondisi yang kurang baik sekalipun, karena dia tahu bahwa dia punya Tuhan yang mampu berkuasa di berbagai lini kehidupan. Mau di gunung kayak, mau di bukit kayak, mau di lembah kayak, mau di laut, mau di tengah kedalaman laut sekalipun, Allah mampu, Allah berkuasa. Nah, ini jadi pesan Tuhan buat kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan sedang meyakinkan kita sebagai orang percaya untuk jangan khawatir dimanapun dan di dalam keadaan apapun kita berada. Bahkan ketika kita berada dalam posisi lembah sekalipun, karena Tuhan selalu ada buat kita dan menyertai kita. Wow, pesan ini artinya Tuhan berikan buat kita, karena ini jangan-jangan ada orang yang meragukan kuasa Tuhan, bahwa Tuhan hanya mampu untuk hal-hal tertentu, tapi buat hal-hal yang seperti aku alami, kayaknya dia kurangnya cakap. Nah, Tuhan mau meyakinkan lewat pesannya bahwa dia mampu dan cakap di dalam berbagai hal di depan setiap umatnya, Bapak Ibu Saudara. Di dalam perjalanan yang kita tempuh, Bapak Ibu, pengiringan kita sama Tuhan itu bagikan sebuah perjalanan jauh, di mana kita lagi berjalan menuju ke titik tujuan akhir yang Tuhan sudah rancangkan buat kita. Nah, di dalam kita kan sering dengar, di dalam perjalanan yang kita sedang jalani menuju tujuan akhir, sampai akhir pertandingan dengan baik itu. Jangankan kita sering dengar, jangankan nggak selalu rata, jangankan nggak selalu mulus. Mungkin kita melewati jalan yang berkelok-kelok, mungkin kita melewati jalan yang mendaki ke gunung. Tapi kadang-kadang jalan menjadi seperti istilahnya, kalau di warta Bapak Ibu Saudara ada istilah roller coaster, seperti permainan di taman permainan di mana ada kereta yang sambung menyambung berjalan di atas rel yang turun naik. Kadang-kadang naik begitu tinggi, begitu sulit, dan kemudian meluncur tajam, dan itu sangat menggetarkan hati. Nah, kadang-kadang kita dibawa dalam perjalanan seperti itu kok, di dalam perjalanan pengiringan kita bersama Tuhan. Nah, Tuhan mau kita menyadari bahwa di kondisi apapun Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Nah, istilah puncak gunung Bapak Ibu Saudara atau istilah gunung ini biasanya mengacu kepada kondisi orang percaya yang ada di dalam keadaan baik dan prima. Di mana dalam kondisi tersebut banyak orang percaya merasakan sekali bahwa wah, Tuhan sedang menyertai aku. Tetapi sebaliknya gini Bapak Ibu Saudara, ada posisi yang disebut posisi lembah yang menyatakan hal yang sebaliknya. Posisi yang menggambarkan kondisi sulit yang gak enak, di mana kadang pertolongan Tuhan seperti jauh dari yang diharapkan. Padahal kan kita udah dengar bahwa Tuhan kita mampu mau di atas mau di bawah, di lembah sekalipun. Tapi buat mereka yang ada buat orang-orang yang ada di dalam lembah seringkali merasakan Tuhan kemana, kok lama sekali. Tuhan seperti seolah-olah jauh entah kemana, sehingga hal ini kerap membuat orang percaya kehilangan pengharapan, kehilangan iman. Dan kemudian jeleknya bisa-bisa berlanjut kepada keputusan-keputusan yang bodoh. Nah, Tuhan gak mau gitu, oleh sebab itu Tuhan ingatkan kita lewat pesan ini. Nah, beberapa lembah yang kerap dihadapi orang percaya, yaitu ada tercatat di Alkitab, beberapa lembah yang kerap dihadapi orang percaya kan kita udah hafal, misalnya lembah kekelaman, the valley of the shadow of death, ini yang dialami oleh Daud. Artinya Daud pernah gak mengalami masa-masa itu? Di dalam perjalanan Daud, kadang-kadang dia mengalami puncak gunung, tapi dia pernah mengalami sebuah lembah yang disebut lembah kekelaman. Apa sih dimaksud dengan lembah kekelaman? Ya, ini lembah kekelaman ini ada aslinya di Israel. The valley of the shadow of death. Jadi lembah yang sangat ditakuti oleh orang kalau melewati lembah itu. Jadi orang berharap udah kita jangan lewat lembah kekelaman dah. Ini lembah sempit banget.
Tadi kan saya bilang lembah itu bisa di antara dua celah, dua gunung yang lebarnya bisa 6 meter. Tetapi lembah kekelaman itu saking sempitnya dan menciut ke bawah, menjadi tajam ke bawah, menjadi jalannya kecil sekali dan begitu panjang. Jadi orang yang lewati lembah kekelaman ini ngeri. Daud kalau nggak terpaksa banget dia nggak akan lewat. Kenapa? Dia lagi kejar-kejar musuh mau dibunuh. Maka dia melewati lembah yang disebut lembah kekelaman, seolah-olah lembah ini adalah lembah tanpa ujung karena memang panjang dan sempit. Dan kenapa lembah the shadow of dikatakan the valley of the shadow of death? Karena memang gelap. Yang namanya sempit, celah di antara dua gunungnya begitu tinggi. Dapat sinar itu kalau pas matahari ada di atas kepala, baru ada sinar. Geser dikit, lembah itu gelap padahal siang. Betapa ngeri orang lewat lembah itu, dan Daud ambil langkah untuk melewati perjalanan lewati lembah kekelaman. Ada rasa kesendirian, ada rasa di mana aduh pertolongan Tuhan di mana. Lembah suatu perjalanan yang buatnya suatu perjalanan tanpa ujung, suatu perjalanan yang mendebarkan. Sangat gak enak Bapak Ibu Saudara. Tapi Daud ada di sana. Dia melewati itu setapak demi setapak. Nah ini seringkali Bapak Ibu Saudara nggak sedikit juga dialami orang percaya. Ketika mengambil sebuah keputusan yang sulit di dalam kehidupannya, yang nggak mau dia harus lewati. Nah ini kuncinya adalah gini, lewati, jalan terus, lewati. Nah kemudian ada lembah dikatakan lembah air mata atau lembah ratapan. Kalau kita dengar namanya lembah Baka, ya itu ada di dalam Mazmur 84 ayat 6, Valley of Baka. Jadi ada perkataan yang Ibrani dan ada perkataan Indonesia yang kadang-kadang mirip. Nah kita juga harus hati-hati di sini. Dia lembah Baka itu bukan soal alam baka, bukan namanya Baka, artinya ratapan, weeping valley, lembah orang nangis di situ. Nah ini apa? Ini berbicara apa? Ini kalau aslinya ini adalah lembah yang panas dan kering yang terbentang di dalam perjalanan pada waktu itu. Orang-orang pada waktu mau ke Yerusalem, ya zaman dulu kan seperti itu kan, harus melewati sebuah padang gurun, atau bukan padang gurun ya, sebuah tanah yang memang masuk ke dalam gitu. Sangat panas, sangat kering, air susah. Nah ini benar-benar lembah yang lewat ke sana itu nangis habis-habisan. Kenapa? Betapa susah melewatinya. Lembahnya penuh dengan ratapan. Hanya orang-orang yang punya tekad besar saja yang bisa melalui lembah itu dan sampai ke tujuan. Ngapain sih ke Yerusalem? Dikatakan di dalam Mazmur 84 mereka mau ziarah, mau ibadah ke sana. Hanya orang-orang punya tekad besar aja yang nyampe, dan banyak orang yang akhirnya mengurungkan niatnya untuk terus melanjutkan perjalanan dan kembali lagi. Kenapa? Beratnya kondisi lembah Baka itu. Nah Bapak Ibu Saudara, kadang perjalanan melalui lembah model begini ini dalam tanda kutip diizinkan Tuhan dilalui orang percaya. Kan tadi saya udah katakan kan, Tuhan menaruhkan sebuah tujuan luar biasa dalam kehidupan kita, yang mana kehidupan kita adalah bagikan sebuah perjalanan. Nah perjalanan itu kadang-kadang kan melewati sebuah tantangan, rintangan. Jalan kan nggak selalu naik ke atas, tapi kadang-kadang melewati lembah. Nah lembah yang model lembah Baka yang penuh dengan air mata itu kadang diizinkan Tuhan untuk dialami. Karena gini, di dalam perjalanan menuju tujuan Tuhan mau kita mencapai garis akhir sebagai orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Kadang-kadang lembah itu adalah lembah pembentukan kita. Lembah di mana kita mungkin nangis-nangisan, meratap betapa sulitnya melewati itu, tapi itulah cara Tuhan bentuk kita, Bapak. Nah kita harus sadari itu. Nah kadang-kadang tantangannya aja. Pada waktu itu kan begitu banyak orang, kadang-kadang orang mau namanya mau ziarah ibadah kan, kadang-kadang dia bersama sanak keluarga. Kadang-kadang dia bertemu dengan orang-orang yang dalam satu maksud yang sama dengan orang-orang lain yang ada ketemu di lembah itu, Bapak Ibu sekalian. Nah kadang-kadang udah beratnya medan, kok jadi medan? Beratnya hamparan padang pasir lembah Baka yang kering dan tandus itu, kadang-kadang beban menjadi bertambah-tambah. Kenapa? Karena kita membawa, kadang-kadang orang yang kesana membawa rombongan, yaitu keluarganya sendiri. Padahal perjalanan ini menjadi lebih ringan menuju ke tempat tujuan kalau sesama anggota maupun dengan orang-orang lain yang dia jumpai di perjalanan bisa saling topang, saling dorong, saling bawa, saling tarik, saling dorong dari belakang. Di lembah yang sulit ini bisa sampai ke tempat tujuan asal bahu membawa.
Tapi yang akhirnya menjadi air mata bertambah banyak bercucuran adalah gini, udah mau membawa diri sendiri juga susah. Orang-orang yang bersama-sama dengan kita yang seharusnya topang kita, dorong kita, bantu kita, akhirnya pengen digendong semua. Ini yang menjadi perjalanan menjadi sangat berat. Berapa banyak orang yang alami hal-hal seperti ini, Pak? Tantangan dalam hidup aja udah susah. Ini saya harus gendong istri, gendong anak. Ada aja, itu masih lumayan ya kalau ngomong lelaki. Tapi kalau yang ngomong ibu-ibu, Pak, udah tantangan di dalam hidup juga berat. Saya mesti gendong suami saya mesti gendong anak-anak saya. Ini membuat air mata bercucuran. Ini kan dikatakan gambaran daripada lembah baka. Yang dibutuhkan ada sebetulnya topang menopang, saling membantu, bukan saling memberatkan. Ini yang bikin perjalanan kadang-kadang menjadi susah banget. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau ataupun siapapun yang mendengar, mari perjalanan dalam kehidupan kita kadang gak mudah. Mari kita minimal saling memperingan satu dengan yang lain. Yang jadi berat akhirnya bukan perjalanan menuju ke tempat tujuan, gendongannya yang terlalu banyak. Makanya kan ada istilah kan di dalam Ibrani pasal 2 kan, harus lepaskan beban dan dosa yang begitu merintangi. Mana bisa sampai garis akhir kalau gendongannya begitu banyak, ya kan? Aduh, kok jadi ngomong lembah ya? Oke, terus ada lembah Tarbantin. Lembah Tarbantin itu kita kenal, lembah di tempat pertarungan antara Daud dan Goliat. Dua-dua diapit dengan gunung dan bukit di daerah Yehuda dekat Soko di sana. Terbentang lembah Tarbantin. Lembah ini adalah tanah datar yang lebar, makanya kali-kali lembah itu kadang-kadang disebut sebagai dataran. Kenapa? Lembah itu saking lebarnya. Nah, di antara dua bukit gunung. Nah, lembah ini berbicara tentang apa? Ketidakadilan. Daud yang nggak tahu apa-apa, bawa makanan buat kakak-kakaknya dan titipan ayahnya untuk kepala pasukan 1000. Tiba-tiba datang ke sana, mendengar Goliat lagi koar-koar, lagi teriak-teriak merendahkan pasukan Israel. Ya namanya rasa patriotisme, rasa wow, ini bahasaku kok direndahkan sama orang nggak bersunat, ini apa-apaan gitu. Maka bangkitlah dari dalam diri Daud untuk, wah ini nggak bisa nih. Nah, jadi tanpa direncanakan, Daud tiba-tiba dia yang harus berhadapan dengan Goliat. Gara-gara gini, mestinya kalau bangsa Israel dia punya satu pandangan yang sama dengan Daud, maka sebenarnya Goliat sudah dihadapi oleh bangsa Israel. Ada Saul juga di situ. Tapi ternyata akhirnya harus Daud. Ini kan gambaran apa? Dari sisi tinggi badannya aja kan sebuah ketidakadilan kan, Daud anak kecil ini lawan sebuah Goliat. Gara-gara apa? Gara-gara Daud tolong bangsa Israel. Kemudian kadang-kadang posisi kita ada masuk ke dalam lembah gara-gara kita melihat ada orang-orang yang merasa tidak adilkan oleh sesama dan kita terbeban untuk tolong, dan kemudian kita ikut sama-sama masuk berhadapan menghadapi, dan akhirnya kita yang perangnya ditolong nggak tahu mana kita. Kadang-kadang lembah model ini masuk saja alami orang percaya. Orang lain yang berbuat kesalahan, kita mau tolong, kita yang kejeblos di situ. Mau nggak mau kan harus dijalani lembah itu kan. Nah, ini gambaran dari lembah Tarbantin, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita mencatat bahwa lembah-lembah ini memang berat. Tuhan seolah-olah gak peduli dengan apa yang sedang dihadapi orang-orang yang ada di lembah itu. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, lembah ini bukannya gak bisa dilalui. Namun apabila mencoba melalui kekuatan kita sendiri, gak mampu. Maka oleh sebab itu bisa diingatkan lewat pesan ini, Tuhan kita itu Tuhan yang juga cakap pada waktu kita berada di lembah. Maka kita harus berjalan bersama Tuhan di dalam melewati. Nah, ada beberapa hal Bapak Ibu Saudara. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan pesan Tuhan ini ya, agar apapun kondisi yang kita alami, kita tetap berada di dalam tracknya Tuhan. Seringkali gini, kondisi orang percaya ada dalam lembah, waktu dia menghadapi dengan segala respon-respon yang salah, akhirnya tanpa disadari keluar daripada jalur Tuhan, keluar daripada rencana Tuhan. Nah, lewat pesan Tuhan bilang, bukannya nggak boleh, Tuhan pernah izinkan saat orang percaya masuk ke dalam lembah, tapi tetap percayalah ada Tuhan yang selalu siap tolong dan berjalan bersama dia. Bukan soal beban, bukan soal seberapa berat beban yang kita hadapi, tapi dengan kita harus menyadari dengan siapa kita berjalan.
Oke, yang pertama gini, menyadari bahwa lembah adalah wilayah yang kadang tidak bisa dihindari. Orang kadang Tuhan izinkan kalau kita melewati lembah itu. Oke, 1 Raja-Raja 20 ayat 28 yang B. Potong yang B-nya yang mana ini? Beginilah firman Tuhan. Oleh karena orang Aram itu telah berkata, Tuhan ialah Allah gunung dan bukan Allah dataran, yang maksudnya lembah. Maka aku akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Jadi di situ Tuhan lagi mau nyatakan bahwa aku juga ada di lembah, aku mahir juga di lembah. Gitu. Jadi ternyata gini, ini kan kalau kita kebetulan kondisi kita kan ada di Indonesia yang beda konturnya dengan Israel, apalagi Israel zaman dulu ketika ini di masa-masa itu kan, yang namanya struktur tanah, kontur dan lain beda banget. Di sana ada hutan, ada gunung, ada bukit, ada batu karang dan lembah otomatis. Ketika ada bukit-bukit, pastinya ada lembah. Dan buat bangsa Israel, bicara lembah sebenarnya hal biasa. Melewati lembah itu adalah hal yang biasa, karena kondisi tanah mereka itu memang dipenuhi dengan gunung dan lembah. Makanya kalau kita buka di dalam Ulangan 11 ayat 11 kan, waktu Tuhan menyatakan kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel menjelang, di kitab Ulangan nih, artinya menjelang mereka masuk tanah perjanjian, Tuhan udah kasih tahu loh, ini kondisi tanah mereka. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk menduduki jalan negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Tuhan udah kasih tahu nih, kondisinya kayak begini. Gunung juga akan hadapi, lembah pun juga akan hadapi. Jadi buat bangsa Israel, perkara lembah adalah perkara yang biasa. Artinya kondisi lembah bagi bangsa Israel adalah bagian dari kehidupan mereka. Nah, kondisi yang gak mudah untuk dilalui memang, namun akan terlewati apabila seseorang mau berjalan terus, karena pada ujungnya juga pasti nanti ada mendakinya dan naik ke gunungnya. Makanya kan tadi Mazmur yang tadi 84 tentang berjalan dalam lembah baka itu kan sesusah-susahnya berjalan dalam lembah, bahkan lembah air mata, kan air mata udah mewek udah sini, tapi kalau terus berjalan nyampe ke tempat tujuan. Nah, ini merupakan gambaran Bapak Ibu Saudara dari kehidupan nyata kita di dalam perjalanan pengiringan kita sama Tuhan. Lembah adalah wilayah yang kerap diizinkan Tuhan untuk kita lalui sebelum mencapai tujuan Tuhan. Yang terpenting bukannya kondisi yang kita lalui, tapi dengan siapa kita berjalan melaluinya, itu yang penting. Nah, makanya kan waktu Daud lewat lembah kekelaman ya, kalau kita lihat di dalam Mazmur 23 ayat keempat kan, Daud tahu nggak dia jalan sendiri nggak? Itu lembah tuh sulit dan sempit dan nggak ada ujungnya. Tapi buat Daud, dia nggak sendiri. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku nggak takut bahaya. Kenapa? Sebab Engkau beserta. Ada gadamu dan tongkatmu, itu yang menghibur aku. Nah, Bapak Saudara pastikan, lembah itu adalah hal yang umum buat bangsa Israel, tapi itu lagi berbicara tentang makna rohani bahwa kita orang percaya dalam pertumbuhan dan menuju ke tujuan Tuhan, kita pun diizinkan melewati berbagai lembah. Tapi yang pasti bersama Tuhanlah kita berjalan. Nah, yang menjadi masalah adalah seringkali waktu di lembah Tuhan ditinggal. Tuhan merasa di mana gitu, karena Tuhan ditinggal. Nah, apabila lembah adalah wilayah yang nggak bisa dihindari, tapi kadang-kadang itu diizinkan tiba-tiba untuk kita masuk ke dalamnya, maka setiap orang waktu itu, makanya waktu orang ini bicara orang Israel, makanya orang Israel pada waktu itu kalau lagi mau melakukan perjalanan, mereka udah bikin perhitungan, kita mau kemana nih? Dari A ke B. Oke, dia udah kurang lebih taksir nih, kita akan melewati bukit-bukit, batu-batu, gunung-gunung, dan kita akan melewati lembah. Mereka sudah perhitungkan. Oleh sebab itu, yuk siapkan makanan, siapkan minuman, karena waktu kita lewati lembah atau lewati batu karang, kita nggak menemukan sumber air. Jadi artinya apa? Mereka mempersiapkan diri kok. Karena buat mereka, di dalam perjalanan mereka akan ketemu dengan berbagai kondisi. Nah, bagaimana dengan kita? Tadi kita udah dengar, di dalam perjalanan kita menuju di dalam pengiringan kita sama Tuhan, kadang-kadang diizinkan wilayah yang berlembah-lembah. Nah, kita harus mempersiapkan diri untuk itu. Bapak mau persiapkan diri artinya kita mengharapkan untuk masuk lembah dong. Siapa sih yang mau masuk lembah? Siapa yang mau masuk lembah? Tetapi yang dimaksud mempersiapkan itu diri itu bukan artinya kita mau
pengen masuk ke lembah, siapa yang mau masuk ke lembah, bukan itu. Di dalam hari-hari kita berjalan mengiring Tuhan, bukankah kita harus diisi, kita harus paham tujuan Tuhan. Apakah kita punya visi Tuhan, tujuan yang jelas kemana kita melangkah. Bukankah kita juga diisi hari-hari kita dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga dengan bekal-bekal itu Bapak Ibu Saudara, ketika tiba-tiba tanpa kita sadari, kita diizinkan masuk ke dalam lembah, rasa kita udah membawa dalam tanda kutip sebuah bekal kekuatan dengan bahan-bahan yang kita selalu bangun hari lepas hari. Yang jadi masalah adalah kenapa orang kaget, kenapa orang kecewa? Karena dia nggak pernah mempersiapkan diri ketika masuk ke dalam lembah, dia seperti kayak lagi dilempari ke dalam sumur kering. Kenapa? Nggak nyangka, nggak siap hatinya, imannya nggak siap untuk itu. Karena tujuan Tuhan juga nggak dimiliki. Ini menjadi susah waktu dia memasuki lembah itu. Beberapa orang-orang yang divonis suatu sakit oleh seorang dokter, akhirnya menjadi putus asa dan meninggalkan Tuhan dan kecewa sama Tuhan. Kenapa? Karena hari-hari yang dia jalani nggak pernah diisi firman, nggak pernah membangun kehidupannya, nggak pernah tahu rencana Tuhan, nggak pernah dengar arahan Tuhan. Tiba-tiba waktu divonis, biasanya gini, orang yang divonis suatu penyakit oleh dokter, apapun jenisnya, imannya drop. Nggak pernah dengar itu. Kaget kan? Drop. Tapi karena hari lepas hari dibangun, maka drop sih drop, tapi cadangannya masih banyak, maka melewati itu dengan kekuatan Tuhan, mampu melewati itu. Yang jadi masalah adalah hari-hari nggak pernah, makanya kadang-kadang gini kan, kita nih kayak orang bodoh, tiap hari kok doa pagi ya kayak kerajinan. Oh enggak, kita lagi pinter, katakan amin. Kita lagi membangun kehidupan kita, karena kita nggak tahu. Kadang-kadang ada pengujian, pembentukan yang Tuhan izinkan. Tapi karena kita udah terisi, Bapak Ibu Saudara, kita seolah-olah dimampukan untuk melewatinya. Nah, masuk masa pandemi siapa yang mau? Tapi yang nggak mau pun otomatis ada di dalam kondisi dalam tanda kutip lembah pandemi ini. Yang ujung-ujungnya dikatakan jadi hari Minggu bilang apa? Akademi, COVID akademi. Iya kan, akhirnya jadi disitulah kita akhirnya setelah diajarkan banyak hal. Kalau kita apa? Memang udah mempersiapkan di dalam kondisi apapun. Masuk kondisi pandemi udah kita jalankan aja. Bertakun, ayo terus bertakun. Kenapa? Ya enteng-enteng aja, ya nggak enteng-enteng juga gitu. Tetapi rasanya mampu-mampu aja gitu. Karena gini, soal pandemi kan bukan soal kita berhadapan dengan virus saja. Dampak daripada pandemi COVID-19 ini kan menjalar ke seluruh area lini kehidupan setiap orang, termasuk orang percaya. Tapi waktu kita hari-hari diisi oleh perkara-perkara yang dahsyat dari Tuhan, kita bisa melewati. Dan kita sedang dimampukan, karena kan belum berakhir kan, sedang dimampukan untuk melewati. Nah, makanya itulah yang dibutuhkan adalah terus isi dengan perkara-perkara ilahi, ya Bapak Ibu Saudara. Bukan soal 3M aja kan, Saudara, ingatlah 3M kan. Masker, cuci tangan, menjaga jarak. Bukan soal itu aja. Tapi ternyata kan akibat pandemi kan, ada urusan orang wawancara, urusan tentang, banyak hal lah. Nah, sekarang gini Bapak Ibu Saudara. Minimal 3 hal orang bisa masuk ke dalam lembah. Yang pertama, Tuhan izinkan kita alami dengan segala maksudnya yang luar biasa. Kalau dikatakan masa pandemi ini sebagai lembah yang kita masuki bersama-sama, ya bisa dikatakan seperti itu. Kita ada di tengah, tiba-tiba seolah-olah kita tiba-tiba ada di tengah-tengahnya. Namun kita gini, jangan memperburuk keadaan dengan kemudian hidup sembarangan, nggak cari Tuhan. Itu yang namanya kita memperburuk diri sendiri. Itu yang pertama, orang bisa masuk lembah karena Tuhan izinkan. Yang kedua, kadang-kadang ini ada orang lain bikin kita masuk lembah. Satu orang berbuat kesalahan, kadang-kadang ada dampak merembet kepada orang-orang di sekelilingnya. Jadi ada orang masuk lembah karena orang lain yang bikin kita masuk lembah. Tapi tetap berespon positif. Ya memang gak enak sih, memang nyebelin banget. Gara-gara dia gue masuk gitu.
Tetapi mari kita selalu tangkap, Tuhan, aku minta kekuatan, hanya berjalan bersama aku dimampukan. Nah yang ketiga, diri kita sendiri yang membuat kita masuk ke lembah, atau respon negatif kita yang membuat kita masuk ke lembah. Sebenarnya gini, yang kita hadapi mungkin belum terlalu lembah, mungkin hanya hal biasa gitu, tetapi karena respon yang salah yang kita timbulkan membuat kita sendiri menjebloskan diri kita masuk ke dalam lembah. Bisa terjadi. Nah, ada kalanya lembah-lembah tadi ini nggak bisa kita hindari. Apa yang harus kita lakukan? Sadari bahwa ini cara Tuhan membentuk dan mempersiapkan kita untuk sesuatu yang lebih baik di hari-hari ke depan. Responnya itu, Bapak Ibu Saudara. Ingat tentang murid-murid Yesus kan, disuruh pergi ke seberang, tapi di tengah dikasih badai kan. Mungkin mereka berpikir apa-apaan. Tapi kalau kita pandang dengan cara pandang Tuhan, selalu ada maksud Tuhan. Karena ternyata di seberang ada perkara luar biasa yang Tuhan mau persiapkan murid-murid terlebih dahulu sebelumnya. Sering kali ini yang gak disadari. Sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, jangan kita bersungut-sungut, jangan merespon salah. Kalau ada pertanyaan, apakah Tuhan mau bunuh kita? Enggak. Apakah ada maksud baik di balik semuanya? Iya, pasti. Sebab itu responing. Ya. Waktu Daud lewati lembah kekelaman, susah nggak? Susah. Ternyata hasil daripada pendidikan masuk ke lembah itu, wow, jadi pribadi yang lebih dahsyat. Ini yang pertama ya. Wow. Yang pertama adalah menyadari bahwa lembah adalah wilayah yang kadang tidak bisa dihindari, tapi harus dihadapi. Yang kedua, menyadari bahwa lembah adalah tempat di mana kita justru seharusnya lebih mendekat kepada Tuhan. Senangnya Tuhan tuh, kenapa istilahnya nih bawa orang percaya masuk ke lembah? Karena kadang di lembah baru cari Tuhan. Tapi yang parah adalah waktu di lembah nggak cari Tuhan, itu yang parah. Soalnya di gunung orang udah nikmati enak, nggak terlalu cari-cari Tuhan amat. Makanya Tuhan rindu kadang-kadang izinkan masuk ke dalam lembah supaya aduh dekat lagi sama Tuhan. Oke, kembali ke soal Raja Aram itu ada dalam 1 Raja-Raja 20 ayat 27. Orang Israel pun memeriksa barisannya dan setelah dibekali mereka berangkat menghadapi orang Aram. Orang Israel berkemah di hadapan mereka seperti 2 kawanan kambing. Sedang orang Aram telah datang membanjiri negeri itu. Jadi ini serangan balasan. Setahun kemudian, saya cuma ambil 27-nya, kalau 26-nya kan ada Aram mulai mendekati Israel. Israel tahu lagi diserang, maka bersiap-siap. Nah, dua-dua seperti di sini dikatakan seperti 2 kawanan kambing lagi mau diadu gitu. Itulah kondisi pada waktu itu, pada waktu serangan balasan. Nah, Raja Aram, pasukan Aram ini udah bersiap-siap. Kita kirim mereka ke lembah, karena di lembah mereka pasti kalah. Nah, makanya waktu mereka berhadapan beradu muka seperti kambing mau diadu nih, kelihatannya nih, waduh, siapa yang bakal menang, siapa yang bakal kalah nggak ketahuan, karena dua-dua lagi bersiap-siap mau diadu. Tetapi buat pasukan Aram, mereka udah yakin pasti menang. Kenapa? Ini lembah. Nah, Bapak Ibu Saudara, musuh itu selalu akan tarik orang percaya ke lembah. Karena masih yakin banyak kejadian, banyak contoh bahwa di lembah orang percaya berantakan di sini. Mereka nggak menyadari bahwa Allah Israel, Allah kita yang kita sembah, Yesus Kristus adalah Allah yang mahir di lembah bersama umat. Nah, tapi yang pasti orang pihak lawan selalu akan menggiring orang percaya ke lembah. Karena banyak yang berkuburan ketika ada di dalam lembah. Nah, kalau kita ada teori kayak gitu, kita jangan mau. Enggak, di lembah sekalipun aku menang bersama Tuhan. Makanya bangsa Israel waktu keluar dari perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian, di tengah-tengah kan, di daerah Rafidim, dia dicegat oleh pasukan Amalek. Kita udah belajar ya, bisa ceritain lagi. Dicegat oleh pasukan Amalek. Apa sih artinya Amalek? Amalek adalah artinya dweller in a valley, orang-orang yang biasa diam di lembah. Ini mau ngapain Amalek nyegat bangsa Israel? Karena orang-orang yang biasa diam di lembah akan berusaha menarik orang percaya umat Tuhan untuk turun ikut ke lembah. Karena waktu di lembah mereka masuk ke dalam lembah, mereka dengan mudah untuk hancurkan orang percaya. Karena mereka tahu di lembah seringkali orang percaya nggak bisa melakukan apa. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara. Karena di posisi lembah ternyata banyak orang percaya kan, yang musuh mengamati. Di lembah orang percaya justru salah bicara, salah ambil keputusan, putus asa,
semua orang tidak mendukungnya, Tuhan gak adil, Tuhan kemana, kenapa Tuhan gak meninggalkan aku, kenapa Tuhan pilih kasih. Nah seringkali yang terjadi di lembah adalah seperti itu, maka musuh paling enak nih, bawa mereka ke lembah, karena di lembah mereka pasti hancur. Masihkah kita mau percaya dengan teori musuhnya seperti itu? Itulah sebabnya waktu bangsa Israel dicegat oleh Amalek yang berusaha menarik mereka untuk ke lembah, maka Musa bilang sama Yosua, pilihlah sendiri, pilihlah pasukan yang akan kau bawa ke dalam pertempuran. Artinya gini, pakai orang pilihan, jangan orang sembarangan, jangan bawa perang pakai orang baper. Inilah orang-orang terbaik. Dan sementara akhirnya Yosua dengan orang pilihan yang berperang, Musa angkat tangan, terhubung sama Tuhan. Artinya, apapun kondisi yang sedang dihadapi Israel, selalu ada tangan yang terangkat, yang terhubung sama Tuhan, karena itu modalnya. Kita punya Tuhan yang mahir di segala area. Dan buktinya, kemenangan dialami oleh bangsa Israel. Nah, salah satu ciri Amalek, Bapak Ibu Saudara, Keluaran 17 ayat Keluaran 17 Ulangan 25 ayat 17. Apa sih yang diincar oleh bangsa Amalek? Kita pernah belajar kan? Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Apa sih dilakukan Amalek? Ayat 18. Bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang lemah pada barisan belakangmu, dihantam mereka, sedang engkau lelah dan lesu, mereka tidak takut akan Allah. Siapa sih diincar? Orang-orang yang lemah di barisan belakang, bukan yang di jajaran belakang ini, bukan ini maksudnya. Mereka yang istilahnya nih, yang punggungnya tidak terlindungi, orang-orang yang lemah, orang yang nggak tahu mesti melakukan apa, itu orang-orang lemah itu yang disikat. Karena itu paling mudah tuh dibawa ke lembah, di lembah mereka akan hancur-hancuran. Kalau kita mengenal kalau kita mengenal ada, ini banyak banget yang harus kita. Selengkap senjata Allah, tapong keselamatan, baju jiran keadilan, pedang roh firman Allah, perisai iman, ikat pinggang kebenaran, kasut kerelaan, memberitakan damai sejahtera. Kalau kita perhatikan, semuanya itu melindungi bagian depan. Tapi kalau kita buka Efesus 6 ayat 18, kita lupa satu senjata yang seringkali nggak disebut di dalam perlengkapan senjata Allah. Ternyata itu ada di dalam ayat 18, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu dalam roh, dan berjagalah dalam doamu dengan permohonan tak putus-putus untuk segala orang kudus. Apa sih yang bisa melindungi kita bagian belakang? Karena 10 lengkap semua diarahkan kepada bagian depan. Ternyata untuk kita doa. Jadi waktu kita dalam kondisi terburuk sekalipun, di lembah sekalipun, inilah saat itu kita mendekat dan terhubung sama Tuhan, karena di situ ada perlindungan, penyertaan, dan terus pembelaan Tuhan yang membawa kita untuk terus naik kembali ke puncak gunung dan mengalami perkara-perkara. Kalau itu beda naiknya. Kenapa? Lembah adalah pembentukan, kita diubahkan, kita menjadi berbeda sebelum kita masuk ke lembah. Kadang-kadang Tuhan izinkan lembah, dan di situ Tuhan membentuk kita menjadi pribadi yang dahsyat. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, musuh boleh berpikiran seperti cara penasihat Aram menasehati bahwa Allah kita hanya Allah mampu di gunung. Oh enggak, Allah kita bukan Allah spesialis cuma satu area saja. Katakan amin. Allah kita adalah spesialis di berbagai area kehidupan kita, karena Dia Allah yang terlalu dahsyat. Dan ingat, bukan beratnya tantangan yang kita hadapi, tapi dengan siapa kita berjalan. Kita berjalan dengan Allah yang adalah spesialis di dalam seluruh area kehidupan, karena Dia punya rencana kehidupan kita. Yang nanti katakan amin dan beri tepuk tangan buat Yesus. Kita berdoa.